Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Kali ini, kita akan fokus pada satu aspek yang krusial banget dalam perjalanan investasi Anda. Hubungan antara Anda sebagai investor dengan para penasihat. Sumber utama kita, seperti biasa, dari buku legendaris Benjamin Graham, The Intelligent Investor. Spesifiknya bab 10, Investor dan Penasehatnya. Nah, kita juga akan lengkapi dengan komentar modern yang relevan dari materi yang sudah kita siapkan. Misi kita kali ini ya, simpel aja. Membekali Anda dengan pemahaman mendalam, siapa sih yang nawarin nasihat investasi, terus potensi jebakan atau konflik kepentingannya apa aja, dan yang paling penting gimana caranya Anda bisa cerdas gitu, milih dan kerjasama dengan penasihat yang tepat. Ini penting banget loh, karena nasihat yang keliru itu bisa sama merusaknya, atau bahkan lebih daripada keputusan investasi yang salah. Betul sekali. Di era sekarang ini kan gampang banget ya cari nasihat. Rasanya melimpah gitu informasinya. Tapi tantangannya itu justru mencari nasihat yang benar-benar baik, objektif, dan sesuai sama kepentingan Anda. Nah, Graham puluhan tahun lalu udah kasih landasan berpikir kritis yang wah masih relevan banget sampai sekarang. Dia selalu ingatkan, sebagus apapun penasehatnya, tanggung jawab akhir itu ya tetap di pundak Anda sebagai investor. Oke, mari kita mulai dari mana Graham memulai analisisnya ya, yaitu rumah pialang atau perusahaan sekuritas. Di zaman dia, ini sumber nasihat paling umum lah buat investor. Mereka punya tim analis, laporan riset, dan seringkali ngasih ini semua gratis ke nasabah. Sepintas kan kedengarannya bagus banget ya, sangat membantu gitu. Iya, di permukaan sih kelihatan ideal. Tapi Graham langsung nunjuk ke inti masalahnya, model bisnis mereka. Sebagian besar pendapatan pialang tradisional itu kan dari komisi ya, setiap kali nasabah jual atau beli. Nah, ini secara inheren, secara struktur ya, menciptakan semacam bias. Ada insentif finansial buat mereka supaya Anda itu lebih sering transaksi. Oh, jadi meskipun risetnya ada, tetap ada dorongan internal gitu ya, supaya nasabah lebih aktif trading. Yang mana ini mungkin lebih ke arah spekulasi, bukan investasi jangka panjang ala Graham. Persis, itu dia. Graham memang bedain sih antara pialang nasabah yang fokus eksekusi order sama analis finansial yang bikin riset. Tapi potensi bias dari struktur komisi ini ya tetap aja ada, membayangi interaksi itu. Ini sesuatu yang perlu Anda, sebagai investor cerdas, sadari betul pas lagi berinteraksi sama mereka. Terus, gimana dong saran praktis Graham buat menghadapi situasi ini? Kalau sumber nasihat utamanya aja punya potensi bias begitu, apa yang bisa kita lakukan? Saran Graham itu menekankan banget proaktivitas dari sisi investor. Anda harus istilahnya tegas dan jelas dari awal soal pendekatan investasi Anda. Komunikasikan aja dengan gamblang. Bilang kalau Anda itu investor jangka panjang, fokusnya ke nilai intrinsik, margin pengaman, bukan spekulan yang ngejar tips panas atau coba nebak arah pasar jangka pendek. Menarik. Jadi nggak cuma ngomong ya, tapi juga ditunjukkan lewat tindakan. Misalnya nggak gampang panik gitu kalau pasar lagi goyang. Atau nggak terus-terusan nanya rekomendasi saham terbaru. Tepat. Konsistensi antara omongan dan tindakan Anda itu ngirim sinyal kuat ke pialang. Mereka jadi tahu, oh investor tipe ini nih. Ini bantu banget buat ngebentuk hubungan kerja yang lebih sehat. Jadi mereka lebih mungkin kasih layanan atau info yang relevan sama tujuan jangka panjang Anda. Bukan cuma dorong-dorong transaksi, inisiatifnya ada di tangan Anda. Oke. Selain pealang, Graham juga bahas sumber nasihat lain nih, bankir investasi atau penjamin emisi. Maksudnya, pihak yang bantu perusahaan jual saham baru ke publik pas IPO gitu misalnya. Gimana pandangan Graham soal mereka? Nah, kalau di sini, Graham melihat potensi konflik kepentingannya lebih nyata lagi. Bankir investasi itu kan pada dasarnya punya dua peran yang bisa bentrok ya. Di satu sisi, mereka mungkin tampil sebagai penasihat buat investor. Tapi di sisi lain, fungsi utama mereka di sini ya sebagai penjual saham baru itu. Mereka kan dibayar sama perusahaan yang nerbitin saham, bukan sama Anda sebagai pembeli. Logika sederhananya sih, jangan terlalu percaya sama penilaian penjual soal barang yang lagi dia jual gitu ya. Benar. Graham anggap gak bijaksana kalau pembeli sepenuhnya ngandelin analisis atau penilaian dari pihak penjual saham itu. Dia ingatkan lewat contoh-contoh sejarah ya, kayak booming pasar saham tahun 60-an yang dia lihat langsung. Waktu itu banyak banget saham dari perusahaan yang kualitasnya meragukan, tapi berhasil dijual ke publik dengan harga tinggi banget. Seringkali didorong euforia pasar sama promosi agresif dari penjamin emisi. Wah, Graham bahkan pakai istilah yang lumayan
keras ya menyebut ada unsur spekulasi berlebihan, kadang malah semi manipulasi dalam proses penjualan saham baru ini, apalagi kalau pasarnya lagi panas. Iya, dia kritis banget soal ini. Godaan buat dapat underwriting fee yang gede itu bisa kuat banget. Kadang ngalahin penilaian objektif soal kualitas dan valuasi sahamnya. Poin kuncinya di sini bukan cuma soal konflik kepentingan yang jelas, tapi juga resiko sistemik di industrinya yang perlu Anda waspadai. Bahkan institusi ternama pun bisa aja terseret arus pasar yang nggak rasional. Ini pengingat keras bahwa reputasi aja nggak cukup jadi jaminan. Graham ingatkan kalau kombinasi keserakahan, kebodohan, dan ketidakbertanggungjawaban itu sayangnya masih sering muncul di dunia finansial. Peringatan yang, wah cukup menohok ya. Terus gimana dengan sumber nasihat lain yang mungkin kelihatannya lebih independen? Kayak layanan finansial berbayar, misalnya buletin investasi, laporan riset independen, atau platform data finansial. Apa ini lebih baik? Graham lihat peran mereka agak beda. Karena Anda bayar langsung buat layanannya, ya potensi bias komisi transaksi kayak di pialang tradisional memang berkurang. Dia lihat mereka lebih sebagai penyedia info, data, mungkin ide atau saran investasi. Ini bisa jadi alat bantu riset yang berharga banget buat investor mandiri. Tapi, ada tapinya lagi kan? Kayaknya selalu ada ya? Tentu saja. Graham dengan tegas ingatkan, jangan pernah bikin keputusan investasi, jual atau beli, semata-mata berdasarkan rekomendasi dari layanan berbayar ini. Anggap aja mereka itu salah satu input penting dalam proses analisis Anda. Sumber data, perspektif lain, tapi keputusan akhir, sintesis dari semua info, dan tanggung jawab penuhnya ya tetap di tangan Anda. Jangan pernah mendelegasikan pemikiran kritis Anda. Itu kan pandangan Graham dari eranya ya. Nah, sekarang kita coba lihat gimana komentar modern di sumber kita mengkontekstualisasikan ini di era sekarang. Landscape industri finansial kan udah banyak berubah ya. Ada pialang diskon online, komisinya rendah atau nol, platform trading canggih di HP, terus banyak profesi perencana keuangan independen. Apakah isu fundamental yang diangkat Graham itu masih relevan? Sangat relevan, bahkan mungkin lebih kompleks sekarang. Pialang diskon online memang mungkin hilangin komisi transaksi langsung, tapi model bisnis mereka seringkali dirancang buat dorong frekuensi trading. Lewat apa ya? Gamifikasi, notifikasi pasar terus-terusan, promosi produk derivatif yang rumit. Ini bisa secara halus dorong perilaku spekulatif. Perusahaan pialang yang lebih gede mungkin sekarang lebih fokus ke layanan perencanaan keuangan holistik, tapi Anda tetap harus jeli gimana mereka dapat kompensasi. Ada insentif tersembunyi nggak buat rekomendasiin produk investasi in-house atau dari pihak ketiga yang kasih komisi lebih tinggi? Jadi, biarpun bentuknya ganti, inti masalahnya tetap sama ya. Potensi konflik kepentingan dan keharusan mutlak buat Anda melakukan due diligence atau uji tuntas terhadap siapapun yang kasih nasihat keuangan. Pesan utamanya kayaknya memeriksa calon penasehat itu tugas krusial yang nggak bisa diabaikan atau didelegasikan. Nah, gimana cara praktisnya? Komentar di sumber kita kasih panduan, bagus banget. Fokusnya di dua pilar utama, bangun kepercayaan dan pastikan biaya yang wajar dan transparan. Buat bangun kepercayaan, langkah pertama yang disarankan ya, minta referensi dari orang yang Anda kenal, hormati, dan percaya. Yang mungkin udah punya pengalaman bagus sama penasihat tertentu. Tapi itu baru awal. Langkah berikutnya, ya cek latar belakang secara independen. Sumber kayak database regulator, misalnya OJK di Indonesia, punya data agen penjual reksadana atau penasihat investasi terdaftar. Atau kalau contoh internasional, FINRA broker check di AS. Itu bisa bantu cek ada catatan keluhan serius atau tindakan disipliner nggak terhadap penasihat itu. Satu keluhan mungkin belum tentu apa-apa ya, tapi kalau polanya berulang, nah itu harus jadi tanda bahaya besar. Keanggotaan di organisasi profesi dengan standar etik ketat, kayak CFA Institute atau Asosiasi Perencana Keuangan Bersertifikat, itu juga bisa jadi pertimbangan positif. Komentar itu juga nyajiin serangkaian pertanyaan investigatif yang penting banget buat Anda tanyakan langsung ke calon penasehat. Saya coba rangkum beberapa yang paling fundamental ya. Pertama, soal filosofi investasi mereka. Sejalan nggak sama prinsip investor cerdas? Fokus jangka panjang, analisis fundamental, manajemen risiko. Terus, siapa profil klien tipikal mereka? Kebutuhan dan profil risikonya mirip nggak sama Anda? Lalu, tentu aja, kualifikasi formal mereka apa? Sertifikasi CFP, CFA, pengalamannya udah berapa lama? Dan ini nih yang seringkali paling krusial. Gimana struktur kompensasi mereka?
Apakah mereka fee only? Artinya cuma dibayar sama Anda sebagai klien buat jasa nasehat, nggak dapat komisi dari jualan produk, atau berbasis komisi, pendapatan utama dari komisi jualan produk tertentu, atau fee-based, kombinasi keduanya. Ngerti ini secara gamblang itu kunci buat identifikasi potensi konflik kepentingan. Ada konflik lain nggak? Misal afiliasi sama perusahaan induk yang punya produk investasi sendiri. Pertanyaan lain yang penting juga, layanan spesifik apa aja yang bakal Anda terima, gimana mereka definisikan sukses finansial buat klien, ekspektasi imbal hasilnya realistis nggak atau terlalu muluk, hati-hati sama janji manis. Bisa lihat contoh perencanaan atau laporan yang biasa mereka kasih nggak? Pernah ada keluhan formal nggak ke mereka? Dan ini pertanyaan agak tajam sih, kenapa klien terakhir mereka mutusin berhenti kerjasama? Pertanyaan-pertanyaan itu penting banget buat nilai penasihat. Tapi, sama pentingnya, seperti yang juga disorot komentar adalah jenis pertanyaan yang seharusnya diajukan penasihat yang baik ke Anda. Ini jadi cermin. Apakah mereka beneran tertarik buat ngerti situasi unik Anda, atau cuma ngikutin skrip jualan aja? Penasihat yang baik itu bakal tanya mendalam soal. Kenapa Anda ngerasa butuh bantuan penasihat sekarang? Apa aja tujuan finansial jangka panjang dan pendek Anda? Pensiun, pendidikan anak, dan lain-lain. Terus, apa pengalaman atau frustrasi terbesar Anda ngelola investasi sebelumnya, baik sendiri atau sama penasihat lain? Gimana kebiasaan Anda bikin anggaran dan ngelola pengeluaran sehari-hari? Apa arti sukses finansial buat Anda secara personal di luar angka? Gimana biasanya Anda hadapi beda pendapat atau konflik? Dan ini krusial buat ngerti profil risiko Anda. Gimana reaksi emosional dan perilaku Anda kalau pasar saham turun tajam, kayak pas bear market gitu? Wah, ini kedengarannya kayak proses perjodohan yang serius ya. Bukan cuma kita yang nilai mereka, tapi mereka juga nilai kecocokan kita sebagai klien. Dan yang penting, proses ini memaksa Anda buat benar-benar paham kebutuhan, tujuan, dan temperamen investasi Anda sendiri sebelum mulai hubungan kerja. Tepat sekali. Ini fondasi buat bangun hubungan yang saling percaya dan produktif. Idealnya, semua pemahaman itu, tujuan Anda, toleransi resiko, horizon waktu, batasan investasi, misalnya nggak mau investasi di sektor tertentu. Target alokasi aset itu dituangkan secara tertulis dalam sebuah dokumen formal yang namanya Pernyataan Kebijakan Investasi atau Investment Policy Statement, IPS. Oh, jadi semacam kontrak atau peta jalan gitu ya yang disepakati bareng antara Anda dan penasihat? Bisa dibilang gitu. IPS ini fungsinya jadi panduan utama buat semua keputusan investasi ke depan, dan juga tolok ukur buat evaluasi kinerja. Penting banget IPS ini disusun dan disepakati sebelum penasehat mulai kasih rekomendasi spesifik atau kelola aset Anda. Ini bantu mastiin kedua pihak di halaman yang sama, dan ngurangin potensi salah paham nanti. Oke. Semua ini kedengeran fundamental banget dan butuh upaya yang nggak sedikit ya dari sisi Anda sebagai investor. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus ribet-ribet milih penasehat? Bukannya fokus aja milih saham atau reksadana yang bagus. Seberapa gede sih dampak pilihan penasehat ini? Dampaknya bisa gede banget. Dan ini kenapa Graham sampai mendedikasikan satu bab penuh buat topik ini. Nasehat yang buruk, bias, atau nggak sesuai sama tujuan Anda, itu bisa nggagalin rencana finansial jangka panjang Anda lebih parah dan lebih cepat daripada sekedar kinerja pasar yang jelek 1-2 tahun. Milih penasehat yang salah itu bisa jadi kesalahan investasi yang mahal banget. Bukan cuma dari biaya langsung ya, tapi juga biaya peluang dan potensi kerugian. Memahami potensi bias, apakah penasehat lebih didorong komisi jualan produk tertentu, apa mereka cenderung rekomendasiin strategi yang terlalu berisiko atau terlalu konservatif buat Anda, apa mereka transparan soal biaya. Itu semua bentuk penerapan prinsip inti Graham, margin pengaman. Anda terapkan margin pengaman gak cuma pas milih saham, tapi juga pas milih orang yang bantu Anda kelola aset. Ini soal melindungi modal Anda dari risiko yang nggak perlu, termasuk risiko dari nasihat yang buruk. Jadi ini bukan sekedar nyari orang yang pinter soal investasi ya, tapi nyari mitra. Mitra yang kompeten secara teknis, bisa dipercaya secara etis, dan yang paling penting punya kepentingan yang selaras sama kepentingan Anda. Tepat. Anda itu nyari seorang fidusiari sejati. Seseorang yang secara hukum dan etis wajib dahulukan kepentingan Anda di atas kepentingan mereka sendiri atau perusahaan mereka. Itu standar emas yang harus dicari, meskipun nemuinya mungkin butuh usaha ekstra buat nanya dan verifikasi. Baiklah, mari kita coba simpulkan ya. Pesan utama dari bab 10 di Intelligent Investor karya Graham yang diperkuat komentar modern soal investor dan penasihatnya adalah jadilah investor yang kritis dan skeptis secara sehat. Lakukan PR Anda dalam meneliti dan memahami calon penasihat.
Selalu pertanyakan dan pahami motivasi di balik nasihat yang Anda terima, terutama insentif finansial mereka. Dan ingat selalu, sehebat apapun penasihat Anda, tanggung jawab akhir tiap keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Dan satu poin krusial yang nggak bisa cukup ditekankan. Tugas buat verifikasi tingkat kepercayaan dan struktur biaya penasihat itu nggak bisa didelegasikan. Itu tanggung jawab fundamental Anda sebagai investor cerdas. Nggak ada jalan pintas buat bangun kepercayaan yang sesungguhnya. Sebagai penutup, mari kita tinggalkan satu pemikiran buat Anda renungkan nih. Graham kan nulis di era di mana sumber nasihat relatif terbatas ya. Sekarang, kita dibanjiri nasihat dari mana-mana. Internet, influencer medsos, pakar keuangan di TV, algoritma robo-advisor. Tantangan buat Anda di era modern ini adalah gimana caranya Anda bangun filter internal yang efektif. Filter pribadi buat bedain mana sinyal investasi yang beneran solid dan berbasis bukti, dari mana sekedar kebisingan pasar, promosi terselubung, atau opini tanpa dasar kuat. Gimana Anda mastiin panduan yang Anda ikuti itu benar-benar sejalan sama prinsip investasi jangka panjang Anda sendiri? Ini refleksi penting banget di tengah lautan informasi sekarang. Sesuatu buat Anda pikirkan sampai diskusi kita selanjutnya.